Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis. Hari ini aku mau ngasih resep makanan tradisional yang benar-benar enak banget dan ternyata bahan-bahan yang dipakai juga gampang banget. Jadi hari ini tuh aku bikin serabi Solo. Ternyata cara buatnya juga sangat mudah, bahan yang dipakai murah meriah. Siapa nih yang suka sama makanan yang satu ini? Rasanya tuh gurih, manis, dan nagih banget. Pokoknya kalau kalian mau tahu apa aja bahan lengkapnya, mau tahu gimana cara buatnya, tonton terus video ini, jangan sampai di skip. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Bahan yang pertama, di sini ada 700 ml santan. Ini aku pakai parutan kelapa asli, jadi bukan santan instan, supaya rasanya lebih enak. Setengah sendok teh garam, dan juga 1 lembar daun pandan. 100 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, lalu ada vermipan. Untuk vermipannya di sini aku akan pakai 1 sendok teh aja. Selanjutnya ada 1 butir telur, lalu 1,5 sendok makan tepung tapioka. Untuk yang pertama, aku akan masak dulu santannya. Jadi ini 700 ml santan yang tadi aku masukkan ke dalam panci. Kemudian kita masukkan garam dan juga daun pandannya. Ini kita masak sampai santannya mendidih. Dan harus selalu diaduk supaya dia tuh nggak pecah santan. Kalau santannya udah mendidih, ini langsung aja kita matikan apinya dan kita tunggu sampai santannya hangat. Di sini aku akan mencampurkan bahan-bahannya pakai chopper. Yang pertama aku masukkan santan yang tadi udah dimasak. Nah ini posisi santannya tuh hangat. Jangan sampai panas banget, tapi juga jangan sampai dia dingin. Pokoknya ini hangat, kita masukkan santannya. Setelah itu masukkan telur ayamnya. Kemudian masukkan gula pasir. Disusul dengan memasukkan tepung beras serta tepung tapiokanya. Nah, di sini aku akan mencampurkan dengan menggunakan chopper. Tapi kalau misalkan kalian mau diaduk manual boleh, mau pakai blender juga boleh. Yang terakhir kita masukkan vermipan atau ragi instannya. Di sini aku pakai 1 sendok teh. Langsung aja kita masukkan. Nah, sekarang kita campur semua bahan-bahan yang udah ada di dalam chopper ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nih kalian bisa lihat, ini udah tercampur rata. Kalau udah seperti ini, kita tutup lagi choppernya, kemudian diamkan selama kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu adonannya, sekarang aku akan memproses untuk santan arehnya. Yang pasti di sini aku menggunakan santan. Ini aku pakai 300 ml, tapi benar-benar sangat kental banget. Karena 300 ml ini dari 1 butir kelapa dan parutan yang pertama. Setengah sendok teh garam dan juga 1 lembar daun pandan. Untuk gula pasirnya aku hanya pakai 1 sendok makan aja. Langsung aja sekarang siapkan panci, kemudian kita masukkan bahan-bahannya. Jadi di sini kita masukkan santan kentalnya, garam, gula pasir, dan juga daun pandan. Seperti yang tadi, ini juga kita masak sampai dia mendidih dan harus terus diaduk agar dia tidak pecah santan. Setelah mendidih, kita matikan apinya, kita sisihkan. Ini adalah adonan yang tadi udah didiamkan selama 1 jam. Jadi dia tuh udah mengembang, sehingga ada buih-buihnya seperti ini. Di sini aku udah menyiapkan wajan kecil yang khusus untuk serabi. Nah, ini kita tuangkan adonannya, di sini aku pakai 2 centong sayur. Kemudian ini kita putar-putar seperti ini, supaya bagian pinggirnya tuh berenda kayak gini. Kalian boleh kalau mau 1 centong sayur ataupun mau 1,5. Ini buih-buihnya udah mulai muncul, sekarang saatnya kita masukkan santan arehnya. Ini juga bebas banget mau 1 sendok atau 2 sendok. Karena tadi kan adonannya aku pakai 2 centong, jadi santan arehnya aku pakai 2 sendok. Selanjutnya ini kita tutup aja. Kita masak dengan menggunakan api yang benar-benar kecil banget. Jadi tadi yang pertama, pastikan dulu kalau dia tuh udah panas, lalu setelah itu kita kecilkan apinya. Jadi ini dimasak dengan api yang benar-benar sangat kecil.
Kalian bisa lihat di sini. Sekarang kita cek ya, ini udah aku masak dengan menggunakan api yang benar-benar kecil. Bagian tengahnya bersarang, kemudian bagian pinggirnya udah kecoklatan seperti ini, tapi dia nggak gosong. Nih kalian bisa lihat di sini, ini sangat mudah banget, dia sama sekali nggak menempel. Ini aku hati-hati banget supaya bagian pinggirnya itu nggak rusak. Nah ini kan udah matang, kemudian dia juga nggak menempel, sangat mudah banget. Sekarang kita angkat, kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan bikin lagi, caranya sama persis dengan yang tadi. Pastikan kalau wajannya tuh udah benar-benar panas, baru kita masukkan adonannya dan dimasak dengan api yang benar-benar sangat kecil. Karena di sini aku akan kasih topping mesis, jadi ini saat adonannya setengah matang, kita masukkan toppingnya. Nah ini udah setengah matang kan, toppingnya masuk, lalu kita tutup lagi sampai dia matang. Setelah matang, ini langsung aja kita angkat. Nih kalian bisa lihat di sini bagian pinggirnya juga dia tuh nggak menempel sama sekali. Dan adonannya cantik banget, tengahnya dia bersarang. Selanjutnya aku akan bikin lagi, tapi ini aku bikin yang warna hijau. Nah kalau kalian mau yang warna hijau seperti ini, untuk adonan yang tadi tinggal kita kasih pasta pandan aja. Atau kalau mau dikasih perasan daun pandan asli atau daun suji pastinya lebih enak. Dan ini cara bikinnya sama banget seperti tadi, dengan api yang benar-benar kecil. Nah ini setelah matang langsung aja kita angkat. Jadi untuk yang warna hijau ini nanti akan aku gulung. Nah kalau misalkan kalian mau gulung, tapi jangan pas panas seperti ini. Kita tunggu dingin dulu, baru setelah itu bisa digulung supaya dia tuh nggak rusak bagian pinggirnya. Pokoknya ini kita lakukan semuanya sampai selesai. Karena ini dimasak dengan api yang benar-benar kecil, jadi untuk satu serabi itu kira-kira memakan waktu 4 sampai dengan 5 menit. Tuh kan cakep banget adonannya tuh bersarang. Nah karena aku mau kasih topping keju, jadi ini tinggal aku masukkan saat setengah matang, lalu kita tutup lagi. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, benar-benar sangat lembut banget dan enak banget. Rasanya manis, gurih, pokoknya perpaduannya pas banget. Nah, ini untuk yang warna hijau tadi kalian bisa lihat, di sini aku gulung. Jadi seperti yang aku bilang, menggulungnya harus saat dia tuh udah dingin, supaya dia nggak pecah bagian pinggirnya. Buat kalian yang suka sama serabi, wajib banget praktekin resep ini di rumah karena sangat mudah. Oke, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah semuanya.